Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat para supporter sepak bola dan para pencinta bola. Kita kembali lagi bertemu di video saya. Konten terbaru dari saya. Di video kali ini saya akan membahas kokohnya tembok pertahanan Uzbekistan. Hingga saat ini tak ada yang mampu menjebol, menaklukkan kokohnya tembok pertahanan dari timnas Uzbekistan. Sebelum saya memulai pembahasannya, teman-teman supporter, kita harus bangga sebagai supporter. Kita harus bangga sebagai pencinta, karena di tangan supporter lah sepak bola itu terlihat bergairah, menarik dan berdinamika, dan di tangan supporter lah yang berada di pinggir lapangan yang mampu membakar semangat para pemain untuk bermain dan memenangkan permainan. Meskipun sebagai orang Indonesia, meskipun timnas Indonesia mengalami kekalahan, tapi kita jangan kecewa dan melampiaskan kekecewaan dengan hal-hal negatif. Tapi kita harus menjadikan pelajaran, karena kita sebagai supporter harus ingat bahwa Indonesia tidak hanya bermain di Piala Asia dan tidak hanya berebut tiket ke final Piala Asia, tapi dia juga berebut tiket untuk lolos Olimpiade. Dan ini artinya teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita harus tetap memberikan semangat kepada para pemain kita. Ya, mari kita mulai pembahasannya di teman-teman supporter dan para pencinta bola. Ya, lagi-lagi kita menyaksikan pertandingan tadi malam. Uzbekistan saya anggap layak menjadi juara Piala Asia U23 tahun 2024 ini. Dari segi permainan, baik individual maupun kolektif, kebersamaan mereka sangat kompak dan luar biasa. Ini terlihat timnas Uzbekistan membuat strategi Sintayong kacau balau, teman-teman. Terlihat kacau balau. Kenapa saya katakan? Karena di pertandingan kemarin malam ini terlihat Indonesia sering melakukan kesalahan overrun karena mungkin panik ketika terkena pressing dari pemain Uzbekistan, dan menjadikan Uzbekistan tembok terkokoh di lini pertahanan mereka, dan tak ada yang mampu meruntuhkannya di Piala Asia U2024 ini sampai saat ini. Kalau kita lihat, ini tembok pertahanan ini bermula di penyisian grup ketika berhadapan dengan di grup D ya, dengan Kuwait, Malaysia dan Vietnam. Semuanya takluk di tangan Uzbekistan tanpa kebobolan. Kalau kita lihat di penyisihan grup, teman-teman supporter dan para pencinta bola, di penyisihan grup itu Vietnam kalah tanpa mampu menjebol. Kemudian Kuwait juga sama, Malaysia juga sama. Dan menariknya lagi, timnas kita juga mereka menciptakan gol di penyisihan grup dan tanpa kebobolan. Kemudian berlanjut ketika mereka melawan juara bertahan Arab Saudi yang notabene-nya mereka tim kuat, progresnya sangat bagus dan penyerang mereka luar biasa. Tapi apa yang terjadi, Indonesia juga tak mampu membendung kekuatan dari timnas Uzbekistan, tak mampu membendung kekuatan dari ketika melawan Arab Saudi tidak mampu membendung kekuatan dari timnas Uzbekistan dan tak mampu meruntuhkan tembok kokoh itu. Dan seperti video saya sebelumnya, saya sudah katakan di video saya bahwa harus hati-hati, waspada terhadap Uzbekistan. Sintayong harus mempelajari cara masuk
di area pertahanan lawan Uzbekistan, karena sampai saat ini belum kebobolan hingga di babak ke-8 besar. Mereka tak sama sekali kebobolan. Dan Sintayong bersama para pemain sepertinya tidak mempelajari taktik ini. Karena kenapa saya katakan seperti kehilangan permainan di pertandingan tadi malam itu. Ketika di press, bola bahkan mengalir di sisi tengah dan di pertahanan Indonesia jarang sekali naik, dan itu pun naik ketika ada serangan balik. Dan saya pikir tembok pertahanan tak mampu membongkarnya, dan kita terlihat sebagai supporter loyo dalam menonton. Karena kenapa? Menonton bola itu kebanyakan dikuasai oleh Uzbekistan, dan serangan-serangan itu terlihat Uzbekistan lebih mendominasi. Dan tembok kokoh yang dibangun oleh Uzbekistan ini, ternyata strategi Sintayong yang terkenal sangat bagus ternyata juga ditakluk di tangan strategi dari pelatih Uzbekistan. Ini terlihat tak satu pun gol yang tercipta di jala gawang atau di dalam gawang Uzbekistan. Bahkan saya melihatnya, kalau dari sudut pandang saya sebagai supporter, saya melihatnya penjaga gawang mereka sangat santai sekali dengan back. Ya memang sesekali ada serangan, tapi saya lihat serangannya tidak terlalu intens. Dan inilah, bahkan ketika Uzbekistan tertinggal seharusnya ketika ketika Indonesia tertinggal, harusnya Indonesia harus berusaha mengungguli karena mencari gol penyama, tapi justru Uzbekistan yang lebih mendominasi lagi permainan. Terlihat Indonesia tidak mampu mengatasi situasi ini. Bahkan ya itulah seperti yang dikatakan pengamat bahwa Indonesia harus unggul lebih dulu jika ingin menang. Ketika tim lawan yang unggul lebih dulu, maka kacau sudah permainan Indonesia. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, saya pikir sampai saat ini tembok kokoh timnas Uzbekistan tak mampu diruntuhkan oleh tim manapun di Piala Asia hingga saat ini. Apakah Jepang mampu membuktikan bahwa dialah yang mampu meruntuhkan tembok kokoh itu di final? Karena Jepang memastikan diri lolos ke babak 8 final ketika tadi malam juga di dini hari berhasil mengalahkan Irak dengan skor 2-0. Dan ini artinya apa teman-teman supporter? Saya pikir tak ada satupun yang mampu meruntuhkan tembok kokoh Uzbekistan, dan kita tunggu di final. Dan kita tidak boleh lemah, karena memang kita harus mengakui kita tim debutan. Kalau menargetkan final sebagai supporter, kalau kita melihat statistik Indonesia di Piala Asia ini tidak wajar ya. Kita baru pertama kalinya tampil, dan kita harus legowo menerima kekalahan ini. Karena kenapa? Timnas Indonesia baru pertama kalinya tampil dan mampu menembus semifinal ini sudah sangat luar biasa, dan kita mensyukurinya sebagai supporter. Dan kita jangan menghujat para pemain dan membuat para pemain mentalnya menurun karena ulah-ulah supporter di media sosial menghujat. Tapi kita harus tetap memberi semangat karena masih ada pertandingan terakhir perebutan tempat ketiga sebagai jalan menuju Olimpiade Paris. Kita masih berebut tiket. Kita harus tetap mendukung timnas kita, karena di atas pertandingan kemarin memang Uzbekistan layak untuk menang karena permainan mereka sangat luar biasa. Saya pikir teman-teman kita tetap semangat meskipun kalah, dan kita harus menjaga persatuan kita dan jangan melampiaskan kekecewaan ini dengan cara-cara yang tidak baik. Ya, kita tunggu pertandingan selanjutnya Indonesia melawan Irak nanti perebutan